Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Leni Marlina akan membawakan materi pemanfaatan lingkungan alam sekitar sebagai media pembelajaran. Sekarang kita masuk pada kegiatan belajar 1, peranan alam lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar anak didik. Untuk menciptakan suasana belajar yang tidak memberikan beban dan membosankan pada anak didik di jenjang sekolah dasar, maka suasana belajar perlu dibuat sealami mungkin, hangat dan menyenangkan. Aktivitas bermain yang memberi kesempatan kepada anak didik untuk berinteraksi dengan teman dan lingkungan merupakan hal yang diutamakan. Teori belajar, ada 2 teori belajar, yaitu menurut behaviorisme. Belajar merupakan perubahan perilaku yang terjadi melalui proses stimulus dan respon yang bersifat mekanis. Yang kedua, konstruktivisme. Ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang individu melalui proses interaksi dan berkesinambungan dengan lingkungan. Dengan bermain, anak-anak menggunakan otot tubuhnya, menstimulasi indera-indera tubuhnya, mengeksplorasi dunia sekitarnya, menemukan seperti apa lingkungan yang ia tinggali, dan menemukan seperti apa diri mereka sendiri. Bermain dapat membantu anak-anak lepas dari stres dari kehidupan sehari-hari. 1. Untuk apa anak didik belajar di lingkungan sekitar sekolahnya? Untuk memberikan pengertian dasar mengenai lingkungan di mana kita tinggal dan kemampuan berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, pemanfaatan lingkungan alam sekitar. Apa yang dapat kita pelajari? Pemanfaatan lingkungan alam sekitar sekolah tidak berdiri sendiri. Misalnya, pembelajaran IPA tentu tidak lepas dari pelajaran IPS, dan lingkungan hidup semuanya memiliki keterkaitan antara aspek manusia, ekonomi, kebiasaan, cara hidup, dan lingkungan hidup. Yang ketiga, prinsip dalam pembelajaran tentang pemanfaatan lingkungan sekitar sekolah. A. Belajar dengan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia. B. Belajar dengan cara yang menyenangkan. C. Belajar dengan mengasah kemampuan berpikir kritis dan kreatif. D. Belajar melalui kolaborasi. 4. Belajar yang menyenangkan di alam sekitar sekolah. Ketika berada di alam lingkungan sekitar sekolah, peserta didik secara tidak sadar sedang melalui suatu proses perubahan perilaku yang bersifat menetap melalui serangkaian pengalaman. Nah, yang kelima, bagaimana anak bisa senang bila diajak belajar di alam lingkungan sekitar sekolah? A. Ciptakan lingkungan tanpa stres. Yang B. Manfaatkan sarana bermain untuk belajar. Yang C. Gunakan kelima indera anak sebagai jalur belajar. Dan yang D. Pakailah seluruh dunia sebagai ruang kelas. B. Pemanfaatan model pembelajaran pakem. Pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan atau pakem adalah sebuah model pembelajaran yang memungkinkan anak didik mengerjakan yang beragam untuk mengembangkan keterampilan sikap dan pemahaman berbagai sumber dan alat bantu belajar, termasuk pemanfaatan lingkungan supaya pembelajaran kita lebih menarik, menyenangkan, dan efektif.
Pakem telah memungkinkan anak didik dan guru sama-sama aktif terlihat dalam pembelajaran. Pakem lebih memungkinkan baik anak didik maupun guru sama-sama kreatif. Sekarang kita masuk pada kegiatan belajar 2. Berbagai sumber belajar di sekitar alam lingkungan sekitar sekolah bagi pendidik dan anak didik. A. Lingkungan dalam sekolah. Yang pertama, 1. Lingkungan halaman sekolah sebagai tempat bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain. Yang kedua, memilih permainan yang edukatif. Yang ketiga, tumbuhan sebagai sumber pembelajaran IPA. Yang keempat, pemanfaatan halaman sekolah belajar untuk belajar IPS. Dan yang kelima, pemanfaatan halaman dan lingkungan alam sekitar sekolah untuk belajar ilmu pengetahuan IPA. 6. Penggunaan tema dalam pembelajaran IPA melalui pemanfaatan lingkungan alam sekitarnya. Yang ketujuh, pemanfaatan halaman sekolah untuk pendidikan lingkungan hidup. Yang kedelapan, pemanfaatan halaman sekolah olahraga sehat. Yang kesembilan, belajar bahasa di alam lingkungan sekolah. B. Lingkungan alam sekitar sekolah. Konsep belajar memanfaatkan alam lingkungan sekitar sekolah adalah mengamati fenomena yang terjadi secara nyata di lingkungan dan memanfaatkan apa yang tersedia di alam sebagai media belajar. Yang pertama, pelaksanaan pendidikan lingkungan alam sekitar sekolah. Yang kedua, bentuk metode pendidikan di lingkungan alam sekitar dan lingkungan hidup lainnya yang baik. Yang ketiga, pendekatan yang digunakan. Yang keempat, teknik yang bisa dilaksanakan guru. Yang kelima, pemanfaatan museum sebagai sumber pembelajaran pendidikan IPS di tingkat persekolahan. Nah, yang keenam, belajar di toko swalayan atau supermarket. Yang ketujuh, belajar mengenal sawah. Oke, terima kasih. Sekian dulu materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah.